Hai, apa kabar sahabat Dirabila? Bersama gua Rizal, selamat datang di Dirabila. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah kisah nyata yang baru saja menggemparkan publik Indonesia. Berawal dari sebuah hubungan asmara yang terlihat biasa, seorang perempuan muda asal Bandung tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Selama hampir 3 tahun, keluarganya terus mencari, hingga akhirnya sebuah kabar datang dan mengungkap kenyataan yang jauh di luar dugaan. Bagaimana korban bisa menghilang begitu lama? Mengapa keluarganya sempat menghentikan pencarian? Dan apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu sebuah kamar kontrakan yang selama ini tertutup rapat? Inilah kisah tentang kepercayaan yang berubah menjadi mimpi buruk, serta perjuangan seorang perempuan untuk bertahan hidup dari sebuah kejadian yang tak pernah dibayangkannya. Jadi siapin kopi kalian, kalau berani matiin lampu sekalian, dan yuk kita masuk ke ceritanya. Sebelum semua ini terjadi, Yuvita Tri Rizky adalah perempuan berusia 29 tahun yang menjalani hidup seperti kebanyakan orang. Ia dikenal sebagai pribadi yang mandiri, dekat dengan keluarga, dan memiliki pekerjaan tetap. Tak ada yang menyangka, keputusan membuka hati kepada seseorang justru mengubah hidupnya untuk selamanya. Semuanya bermula pada tahun 2023, saat Yuvita bertemu Taufik Hidayat di sebuah konser musik di Bandung. Hubungan mereka berkembang dengan cepat hingga resmi berpacaran. Bahkan, Yuvita sempat memperkenalkan Taufik kepada keluarganya sebagai tanda keseriusannya. Namun seiring waktu, hubungan itu mulai berubah. Taufik diduga menjadi semakin posesif dan cemburu, hingga Yuvita memutuskan berhenti dari pekerjaannya. Keluarga mengira itu hanyalah masalah biasa dalam sebuah hubungan. Mereka tidak pernah menyangka, itulah awal dari mimpi buruk yang sesungguhnya. Tak lama kemudian, komunikasi Yuvita dengan keluarganya mulai terputus. Ia semakin sulit dihubungi, hingga akhirnya menghilang tanpa kabar. Keluarganya berusaha mencari kemana-mana, berharap Yuvita bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Hampir 3 tahun berlalu sejak Yuvita menghilang tanpa jejak. Selama itu, keluarganya tak pernah berhenti mencari. Mereka menyebarkan informasi ke berbagai media sosial, hingga akhirnya menerima pesan dari nomor Yuvita yang meminta agar pencarian dihentikan karena ia mengaku sedang bekerja di Jakarta. Meski terasa janggal, keluarga hanya bisa berharap suatu hari Yuvita akan pulang. Hingga pada 10 Juni 2026, harapan itu akhirnya datang. Seorang anggota keluarga menerima pesan dari nomor tak dikenal yang mengabarkan bahwa Yuvita berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, setelah mengalami kecelakaan. Tanpa berpikir panjang, keluarga langsung menuju rumah sakit. Namun, setibanya di sana, mereka justru dibuat terpukul. Ayah Yuvita bahkan dikabarkan pingsan setelah melihat kondisi putrinya yang nyaris tak dikenali. Tubuh Yuvita dipenuhi luka, wajahnya mengalami cedera serius, dan kedua matanya mengalami infeksi berat. Saat itulah keluarga mulai yakin bahwa ini bukan sekadar kecelakaan biasa. Hasil pemeriksaan medis pun memperkuat dugaan tersebut. Dokter menemukan banyak luka lama yang tidak pernah mendapatkan perawatan, termasuk luka di bagian kepala yang telah mengalami infeksi. Meski kondisinya sangat lemah, Yuvita masih sadar. Perlahan ia mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi selama hampir 3 tahun dirinya menghilang. Pengakuannya membuat keluarga, tenaga medis, hingga pihak kepolisian menyadari bahwa mereka sedang menghadapi dugaan tindak pidana yang jauh lebih serius daripada yang dibayangkan. Laporan pun segera dibuat dan penyelidikan resmi dimulai. Setelah mendapat penanganan darurat, tim medis segera memeriksa kondisi Yuvita. Hasilnya mengejutkan. Luka-luka di tubuhnya tidak sesuai dengan dugaan kecelakaan. Sebagian merupakan luka lama yang tak pernah dirawat, sementara lainnya masih baru.
Kondisi itu menguatkan dugaan bahwa korban telah mengalami kekerasan secara berulang dalam waktu yang cukup lama. Di saat yang sama, penyelidikan mulai mengarah ke kontrakan tempat Yovita terakhir tinggal. Polisi mendapat keterangan bahwa korban diantar ke rumah sakit oleh pria yang tinggal bersamanya dengan alasan terjatuh di kamar mandi. Namun, menurut penjaga kontrakan, pria tersebut terlihat gelisah, emosional, bahkan sempat terlibat adu mulut di rumah sakit. Sikapnya memunculkan kecurigaan. Awalnya, Yovita juga mengaku kepada dokter bahwa dirinya terjatuh di kamar mandi. Namun setelah merasa aman, ia akhirnya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi selama hampir 3 tahun dirinya menghilang. Dari pengakuan itulah, penyidik mendapatkan petunjuk penting. Nama orang yang diduga bertanggung jawab akhirnya terungkap. Sosok itu bukan orang asing, melainkan kekasih Yovita sendiri, Taufik Hidayat. Keterangan korban kemudian diperkuat oleh kesaksian para saksi dan temuan di lokasi kejadian. Kasus yang semula diduga sebagai kecelakaan pun berubah menjadi penyelidikan dugaan penyekapan dan penganiayaan. Kini, seluruh perhatian penyidik tertuju pada satu nama. Berbekal laporan keluarga dan keterangan korban, penyidik Polda Jawa Barat segera menyusun kepingan demi kepingan fakta. Dalam kondisinya yang masih lemah, Yovita mengungkap bahwa pria yang diduga menyekap dan menyiksanya adalah kekasihnya sendiri, Taufik Hidayat. Polisi kemudian mendatangi kontrakan di kawasan Cibiru, Kabupaten Bandung, yang diduga menjadi tempat korban selama hampir 3 tahun. Dari keterangan penjaga kontrakan, Yovita hampir tidak pernah terlihat keluar. Taufik selalu mengatakan bahwa perempuan yang tinggal bersamanya adalah istrinya yang sedang sakit mata, sehingga warga tidak pernah curiga. Keterangan itu cocok dengan hasil pemeriksaan medis, kesaksian keluarga, serta kondisi korban saat ditemukan. Semua bukti mengarah pada satu orang. Polisi pun mengidentifikasi Taufik Hidayat, seorang debt collector asal Bandung, sebagai terduga pelaku. Setelah bukti awal dinilai cukup, pada 23 Juni 2026, Polda Jawa Barat resmi menetapkannya sebagai tersangka dan memasukkannya ke dalam daftar pencarian orang. Namun saat hendak ditangkap, Taufik sudah lebih dulu menghilang. Meski wajahnya telah tersebar luas di berbagai media, setiap informasi yang diterima polisi selalu berakhir terlambat. Seolah mengetahui dirinya sedang diburu, ia terus berpindah-pindah untuk menghindari kejaran aparat. Sementara itu, tim khusus terus memburu keberadaan Taufik. Titik terang akhirnya muncul setelah polisi mendapatkan petunjuk dari aktivitas belanja yang diduga dilakukan pelaku di wilayah Majalaya. Dari petunjuk itu, polisi melakukan penyelidikan hingga berhasil menemukan lokasi persembunyiannya. Tak lama kemudian, Taufik berhasil ditangkap di rumah salah satu kerabatnya di Majalaya. Pelariannya pun berakhir tanpa perlawanan berarti. Saat diamankan, penampilannya terlihat berbeda dari foto DPO yang beredar. Rambutnya dipotong lebih pendek, diduga untuk menghindari dikenali masyarakat. Yang juga menjadi sorotan adalah sikapnya yang tampak tenang saat digiring petugas. Belakangan terungkap, sebelum ditangkap, Taufik sempat menghubungi mantan atasannya untuk meminta saran dan mengaku ingin menyerahkan diri. Setelah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, ia akhirnya berhasil diamankan dan langsung dibawa ke Polda Jawa Barat untuk menjalani pemeriksaan. Namun penangkapan itu justru menjadi awal terbukanya fakta-fakta lain tentang kehidupan dan masa lalu Taufik Hidayat. Setelah Taufik Hidayat ditangkap, perhatian publik tak lagi hanya tertuju pada proses hukumnya. Banyak yang bertanya, siapa sebenarnya pria yang diduga berada di balik penderitaan panjang Yovita? Penyidik pun mulai menggali keterangan dari keluarga, tetangga, hingga orang-orang yang pernah mengenalnya. Diketahui, Taufik bekerja sebagai debt collector di sebuah perusahaan pembiayaan di Bandung. Di mata orang yang baru mengenalnya, ia tampak seperti pria biasa. Namun,
Kesan itu berbeda dengan keterangan sejumlah saksi. Beberapa di antaranya menyebut Taufik diduga mudah terpancing emosi dan memiliki sifat temperamental. Polisi juga mendalami pengakuan dari beberapa perempuan lain yang mengaku pernah mengalami perlakuan kasar saat berhubungan dengannya. Meski seluruh keterangan tersebut masih menjadi bagian dari proses penyelidikan. Yang paling mengejutkan datang dari ayah kandung Taufik. Ia mengaku putranya sudah beberapa kali terlibat masalah sejak masih muda. Bahkan hubungan mereka disebut tidak harmonis. Di sisi lain, ada pula keterangan bahwa sebagian anggota keluarga sempat berusaha melindungi Taufik ketika menghadapi persoalan. Semakin banyak fakta yang terungkap, semakin terlihat kontras antara korban dan pelaku. Di satu sisi, Yovita hanya ingin membangun hubungan yang serius. Di sisi lain, Taufik kini harus mempertanggungjawabkan dugaan perbuatannya di hadapan hukum. Namun, satu pertanyaan besar masih tersisa. Apa yang sebenarnya membuat hubungan mereka berubah menjadi tragedi yang begitu kelam? Sampai di titik ini, pertanyaan besarnya adalah, mengapa semua ini bisa terjadi? Awalnya, hubungan Yovita dan Taufik terlihat seperti kisah cinta pada umumnya. Mereka bertemu di sebuah konser musik pada tahun 2023, lalu berpacaran. Bahkan, Yovita sempat memperkenalkan Taufik kepada keluarganya sebagai tanda keseriusan. Namun, seiring waktu, hubungan itu mulai berubah. Berdasarkan hasil penyelidikan, Taufik diduga menjadi semakin posesif dan mengendalikan kehidupan Yovita. Rasa cemburu membuat korban membatasi aktivitasnya, bahkan berhenti bekerja. Perlahan, Yovita dijauhkan dari keluarga dan lingkungan sekitarnya. Komunikasinya terputus, hingga keluarganya menerima pesan yang meminta agar pencarian dihentikan. Belakangan, polisi juga menemukan dugaan bahwa sejumlah barang berharga milik korban dimanfaatkan untuk kepentingan pelaku. Meski begitu, hingga video ini dibuat, penyidik belum menyimpulkan satu motif pasti. Yang terungkap adalah dugaan adanya pola penguasaan, pembatasan kebebasan, dan kekerasan yang berlangsung dalam waktu lama. Motif lengkapnya masih menjadi bagian dari proses pembuktian di pengadilan. Dan akhirnya, tibalah momen yang menjadi puncak dari seluruh peristiwa ini. 3 tahun, bukan 3 hari atau 3 minggu, melainkan hampir 3 tahun Yovita hidup dalam ketakutan. Menurut keterangan korban dan hasil penyelidikan, sejak tinggal bersama Taufik, kebebasan Yovita perlahan direnggut. Ia hampir tak pernah terlihat keluar dari kontrakan. Penjaga kontrakan bahkan mengaku yang sering keluar hanyalah Taufik, sementara Yovita terus berada di dalam kamar. Selama itulah, korban diduga berulang kali mengalami kekerasan. Luka demi luka dibiarkan tanpa perawatan. Bahkan korban disebut dipaksa membuat tato bergambar wajah pelaku sebagai bentuk penguasaan. Rasa takut membuat Yovita memilih diam. Saat tiba di rumah sakit pun, ia sempat mengaku kepada dokter bahwa semua luka itu akibat terjatuh di kamar mandi. Belakangan terungkap, pengakuan itu diduga diberikan karena korban masih berada di bawah tekanan dan ancaman. Hari demi hari, kondisi Yovita semakin memburuk. Luka-lukanya mengalami infeksi, penglihatannya terganggu, hingga tubuhnya tak lagi mampu bertahan. Saat kondisinya kritis, Taufik akhirnya meminta bantuan penjaga kontrakan untuk membawa Yovita ke rumah sakit. Kepada semua orang, ia mengaku korban mengalami kecelakaan di kamar mandi. Namun hasil pemeriksaan medis justru menunjukkan fakta yang berbeda. Ironisnya, keputusan membawa Yovita ke rumah sakit menjadi awal terbongkarnya kasus yang selama hampir 3 tahun tersembunyi. Korban akhirnya bertemu kembali dengan keluarganya, dan dari keterangannya, penyidik mulai mengungkap satu demi satu fakta yang mengejutkan publik. Namun, untuk membuktikan semua dugaan itu, polisi membutuhkan bukti yang tak terbantahkan. Setelah Yovita mendapat perlindungan dan perawatan medis, penyidik mulai mengumpulkan bukti untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi selama hampir 3 tahun. Hasil pemeriksaan dokter menunjukkan kondisi korban sangat memprihatinkan.
Di tubuhnya ditemukan banyak luka dengan usia yang berbeda-beda. Sebagian merupakan luka lama yang telah mengalami infeksi karena tidak pernah dirawat, sementara luka lainnya masih tergolong baru. Kondisi kepala, wajah, hingga kedua mata korban juga mengalami cedera serius, memperkuat dugaan bahwa kekerasan terjadi secara berulang dalam waktu yang lama. Tak hanya itu, penyidik juga menemukan adanya dugaan tekanan psikologis. Awalnya, Yovita mengaku kepada dokter bahwa dirinya terjatuh di kamar mandi. Namun setelah merasa aman dan didampingi keluarga serta polisi, ia akhirnya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Di sisi lain, polisi mengumpulkan berbagai barang bukti dari kontrakan tempat korban tinggal. Keterangan Yovita kemudian dicocokkan dengan hasil pemeriksaan medis, kondisi lokasi kejadian, dan kesaksian para saksi. Seluruh bukti itu menjadi dasar kuat bagi penyidik untuk melanjutkan proses hukum. Meski tidak semua hasil penyelidikan dipublikasikan, kombinasi antara barang bukti, keterangan korban, dan hasil pemeriksaan medis dinilai cukup untuk membawa kasus ini ke tahap berikutnya. Kasus ini pun menjadi perhatian publik. Berbagai pihak, termasuk keluarga korban, berharap proses hukum berjalan secara adil, transparan, dan memberikan hukuman yang setimpal apabila seluruh dakwaan terbukti di persidangan. Hingga saat ini, proses hukum terhadap Taufik Hidayat masih terus berjalan. Keputusan mengenai bersalah atau tidaknya terdakwa, beserta hukuman yang akan dijatuhkan, sepenuhnya berada di tangan majelis hakim setelah seluruh fakta dan alat bukti diperiksa di persidangan. Penangkapan pelaku memang menjadi akhir dari pelarian. Namun bagi Yovita dan keluarganya, perjuangan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Luka fisik mungkin perlahan bisa sembuh, tetapi luka batin yang tersisa mungkin akan membutuhkan waktu yang jauh lebih lama untuk dipulihkan. Kasus ini mengingatkan kita bahwa tidak semua luka terlihat oleh mata. Di balik senyuman seseorang, bisa saja tersimpan ketakutan dan penderitaan yang tak pernah diketahui orang lain. Semoga kisah Yovita menjadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih peka terhadap tanda-tanda hubungan yang tidak sehat. Cinta seharusnya memberi rasa aman, bukan rasa takut. Menurut kalian, pelajaran apa yang paling berharga di kasus ini? Dan apakah hukuman yang pantas bagi pelaku? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian menyukai konten seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di kisah selanjutnya.